lanjut ke halaman ketiga. Jadi kalau dari kecil, dari SD, kemudian SMP, saya masih merasa menulis itu adalah hobi. Tapi kalau sekarang ketika sudah makin menggeluti, sudah semakin mendalami dan merasakan begitu banyak manfaat yang saya peroleh dari kegiatan menulis ini, maka saya pun sudah mengubah mindset dari hobi menjadi profesi dan kebutuhan. Artinya ketika kita menganggap ini sebagai kebutuhan, kita merasa menulis itu adalah sesuatu yang harus selalu kita lakukan secara rutin dan terus-menerus. Kemudian kita, dengan menjadikan ini sebagai kebutuhan, akan lebih teratur, akan lebih ter-manage dengan baik jika kita menjadwalkan kapan kita akan menulis. Terkait dengan profesi menulis ini ada 3 hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, membaca buku. Kapan waktunya membaca buku, kapan waktunya mengakses informasi, dan kapan waktunya menulis. Mengapa mengakses informasi itu penting? Baik dari internet, dari, perbincangan kita di medsos ya, itu kadang-kadang bisa menghasilkan inspirasi, mendapatkan ide-ide dari situ. Jadi erat kaitannya memang antara kegiatan kita menulis dan membaca. Membaca ini kita jadikan sebagai hiburan pertama ya, hiburan atau hobi kita. Tetapi sebagai sebagai seorang penulis, maka membaca itu juga kita harus jadikan sebagai media pembelajaran. Jadi bukan cuma membaca, membaca selesai, nggak dapat apa-apa, tapi kita harus jadikan itu sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu kita harus memilih apa saja yang harus kita baca. Sebagai penulis, kita perlu memilih buku-buku yang berkualitas untuk kita baca. Buku-buku yang sudah dipastikan punya predikat meraih penghargaan misalnya ya, atau meraih predikat bestseller, ditulis oleh penulis yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Penting bagi kita untuk membaca buku-buku yang berkualitas seperti ini, mengapa? Karena dari situlah media pembelajaran kita. Dari situ kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif, dari situ kita bisa mempelajari format penulisannya dan gaya penulisannya. Itu yang akan membuat kita semakin semakin, meningkat kapasitas menulis kita. Jadi harus dicamkan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita bahwa menulis dan membaca itu sangat erat kaitannya dan membaca itu adalah media pembelajaran kita sebagai seorang penulis. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Lanjut. Ya. Nah, ini targetnya. Target jangka pendek dan target jangka panjang. Ya. Kita bikin jangka pendek itu kalau saya target menulisnya mingguan. Karena kalau sebenarnya penulis itu ya lebih bagusnya menulis setiap hari. Dia menjadwalkan apa yang ditulisnya hari ini secara teratur, kemudian besok dia akan menulis apa. Tapi kalau saya pribadi sebagai ibu rumah tangga agak berat ya menuliskan target per hari. Nah, oleh karena itu saya memiliki target per minggu. Jadi dalam seminggu ini apa saja yang harus saya tulis. Dihubungkan juga dengan agenda-agenda dalam minggu itu. Misalnya agenda agenda saya dalam minggu itu adalah mengisi seminar. Artinya bahan-bahan yang harus saya siapkan sudah sudah harus saya cari terlebih dahulu, saya kelola dan saya buat dalam bentuk-bentuk yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini dalam bentuk slide. Kemudian misalnya ada dalam satu minggu itu target lomba yang harus diikuti ya, misalnya lomba puisi. Artinya dalam seminggu itu kita harus sudah menyelesaikan satu satu atau berapa jumlah puisi yang dibutuhkan untuk diikutkan ke lomba. Jadi di sini ada nih contohnya ya, membuat dalam pekan pertama bulan September atau November dan seterusnya, misal nih, puisi tema bebas untuk lomba A, artikel tema pandemi untuk blog dan Instagram, itu dijadwalkan semua. Jadi kita tidak lupa. Jadi apa ya, sekalian kita menampilkan diri kita di dunia maya, di dunia apa media sosial kita, itu juga sebagai media kita, sarana kita untuk menulis. Jadi isi medsos kita itu hal-hal yang bermanfaat, yang erat kaitannya dengan bidang kepenulisan, nggak cuma mengupload
foto saja misalnya ya, atau video saja. Kalau bisa, tetap harus kita buat caption yang cukup panjang dan itu menunjukkan bahwa kita adalah penulis yang menyampaikan hal-hal penting, menarik, bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca, rekan-rekan follower gitu ya. Kemudian ini misalnya kalau saya lagi ngisi seminar, membuat materi seminar itu bagi saya juga adalah kegiatan menulis. Karena kita kan mencari bahan, mengolahnya, menyusunnya, itu menulis. Kadang-kadang juga dibutuhkan beberapa contoh tulisan, ya kan? Nah, kemudian thread atau utas. Kalau adik-adik yang pakai Twitter, ada nggak nih yang masih pakai Twitter di sini? Saya ada, tapi tidak terlalu rutin sih mengisinya. Tapi kalau sudah kita bikin thread itu kan terstruktur ya, isinya apa saja, per poinnya apa saja. Itu sudah merupakan tulisan yang harus direncanakan sedemikian rupa. Nah, itu target jangka pendek. Sekarang target jangka panjangnya. Nah, kalau jangka panjang artinya misalnya kita membuat novel A, atau skenario. Itu kan panjang ya tulisannya, atau butuh waktu lebih lama juga untuk menuliskannya. Kemudian naskah buku non-fiksi. Nah, ini target menulis jangka panjang misalnya yang harus kita selesaikan dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Itu semuanya ditulis, boleh ditulis di buku, boleh ditulis di papan ya, untuk ditempel di dinding jadi semacam mading untuk diri kita sendiri. Next slide, selanjutnya ayo. Kita lanjutkan dulu. Materinya nggak terlalu banyak, nanti kita diskusi ya. Nah, bagaimana cara menangkap ide nih? Mungkin teman-teman dalam kesehariannya sedang melakukan sesuatu tiba-tiba tercetuslah sebuah ide. Wah, bagus nih tema ini. Wah, bagus nih ada konflik seperti ini misalnya ya. Itu cepat-cepat harus ditangkap. Jangan sampai hilang karena itu sering banget loh, mudah banget hilangnya. Datang seketika, jika kita tidak pandai untuk menangkapnya, hilang seketika juga. Sayang kan? Kalau saya juga, ya Allah, waktu itu sempat terpikir apa ya, bahkan kadang-kadang terpikir sebuah judul yang sangat keren, tapi karena lupa mencatatnya, hilang. Sayang sekali. Jadi kita memang harus dekat dengan alat-alat yang menunjang kebutuhan kita. Misalnya, nih alat-alatnya ya, buku catatan kecil. Namanya penulis itu harus nulis loh. Nggak cuma di pikirannya saja kan mau menulis, tapi nggak nulis-nulis. Atau notes di ponsel. Zaman sekarang di ponsel pintar pasti selalu ada fitur notes ya untuk mencatat hal-hal penting. Kemudian bisa juga menggunakan sticky notes, kertas-kertas kecil yang ditempel itu atau post-it ya. Nah, itu dimanfaatkan betul-betul. Kemudian kita taruh di chalkboard, papan tempel itu ya, yang pakai alat untuk nempelkannya juga bisa itu, yang kayak paku kecil itu ya, paku kecil plastik itu. Nah, itu untuk sticky notes yang ukuran kecil-kecil. Itu bisa untuk mencatat jadwal kita yang jangka pendek. Untuk yang jangka panjang bisa juga dipakai lembaran besar-besar ya, kita catat poin-poin plot misalnya untuk nulis novel ya. Kalau saya seperti itu, walaupun outline novel yang berisi tentang ide untuk judulnya apa, terus latar yang akan kita gunakan, lokasinya di mana, terus tokohnya siapa saja, karakternya seperti apa, itu sudah disusun terlebih dahulu. Kemudian poin-poin plot. Nah, poin-poin plot ini adegan-adegan pokok yang akan terjadi, yang sudah terpikir oleh kita, akan kita masukkan ke dalam cerita. Kenapa itu penting? Untuk memandu kita. Jangan sampai kita ketika ngadep laptop itu masih bingung mau nulis apa. Kalau sudah tersusun, sudah terencana dengan baik poin-poinnya, insya Allah itu lebih terarah. Kita tidak kehilangan arah, kita tidak kebingungan mau menuliskan apa. Mungkin bahasa yang kita gunakan ketika menulis itu masih biasa ya, tapi yang terpenting adalah kita sudah bisa menuangkan ide, gagasan yang ada di perencanaan dalam otak kita ke dalam tulisan. Nanti kalau untuk memperbaiki diksi itu nanti bisa dilakukan ketika proses editing. Gitu ya.
Nih, catat dalam bentuk poin. Kalau saya nulis outline itu memang di laptop, tapi kadang-kadang ketika nggak bisa buka laptop seleluasa yang kita inginkan juga bisa kita coba catat di ponsel atau di kertas. Gitu ya, lanjut dulu. Ayo, next slide. Nah, diksi adalah kekuatan dan ciri khas penulis. Kita harus menguasai banyak kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bisa, sebisa mungkin ya, kita mengetahui kata-kata baku. Dan ini bisa kita akses di KBBI. Ada yang dalam bentuk buku cetaknya yang tebal, tapi untuk lebih mudah bisa juga kita pakai KBBI online ya, yang ada di internet, kbbi.web.id, kalau saya pakai yang itu. Jadi kita tahu kata-kata yang benar itu yang mana, kata-kata yang salah itu yang mana. Kenapa harus kita sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang benar, kata-kata yang baku? Karena jika kita mau menerbitkan karya kita di media atau di penerbit, tentu saja nantinya akan diedit oleh editor. Dan jika kita memaksakan untuk menggunakan kata-kata yang tidak baku, itu artinya memperlambat proses ya. Jadi sebisa mungkin kita sudah memudahkan proses dari diri kita sendiri untuk kemudian diterbitkan, akan mempercepat proses yang lewat meja editor. Jika kita sudah mengetahui kata-kata baku, penggunaan tanda baca, dan tata bahasa. Dari mana kita mengetahui hal ini? Dari banyak membaca. Membaca apa? Membaca buku-buku yang berkualitas untuk menjadi media pembelajaran seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kita lanjut, next slide. Nah, tujuan kita memahami kata baku, terus penulisan tanda baca yang tepat, itu adalah supaya kita bisa memiliki kemampuan self editing kita sendiri. Self editing yang memadai. Terus membuat tulisan kita jadi rapi, menarik. Kalau sudah berantakan dari awal ya, itu jelas saja tidak menarik bagi orang yang membacanya. Bahkan kadang bagi kita sendiri ketika kita sudah nulis nih ya, tapi berantakan ya, nanti kita mau lihat lagi tulisan itu, kita jadi pusing sendiri melihatnya. Waduh, ini kok tulisannya berantakan sekali, kita sendiri sampai pusing ya, apalagi editor. Nah, jadi sebisa mungkin rapikan dulu tulisan kita, edit berulang-ulang sampai menjadi rapi. Memang itu proses pembelajaran kita sebagai penulis. Nanti kalau sudah terbiasa menulis rapi, sejak dari awal nulis pun sudah rapi, karena sudah terbiasa. Nah, tapi kalau di awal-awal harus tahan banting nih, nulis, terus ngerapiin, nulis lagi ngerapiin. Tapi jangan sampai gara-gara terlalu sering merapikan, terlalu sering ngedit, akhirnya enggak, jangan sampai juga ya. Nah, yang ketiga, mempermudah lulus seleksi di meja editor. Baik ketika tulisan kita dikirimkan ke media massa, ke media cetak ya, ataupun mau dikirimkan ke penerbit. Bahkan di lomba juga, ketika kita mengirim naskah kita ke lomba, dilihat oleh panitianya atau jurinya, naskah kita masih amburadul dari halaman pertama, itu pasti sudah langsung disingkirkan. Karena apa? Rapinya tulisan di naskah kita itu berbanding lurus dengan kualitas isinya. Kalau sudah terlihat berantakan, yakinlah bahwa isinya pun sebenarnya berantakan. Jadi nggak usah capek-capek membaca sampai akhir. Itu loh, itu prinsip juri dalam bidang kepenulisan, dalam lomba kepenulisan. Yang keempat, mempermudah kerja editor. Ini tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, dengan menulis yang rapi itu mempermudah kerja editor sehingga mempercepat proses selanjutnya untuk kemudian dimuat atau diterbitkan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jalannya atau caranya untuk memiliki kemampuan berbahasa yang ideal. Baca buku dan pelajari bacaan. Kembali ke situ ya, banyak membaca dan mempelajari bacaannya. Bukan cuma dibaca, dinikmati ceritanya, menjadi hiburan, bukan cuma itu, tapi pelajari bahasanya, pelajari kata-kata yang digunakannya, pelajari gaya bahasa si penulis. Terus baca kamus.
Ada nggak di sini yang hobi baca kamus? Harusnya ini kita rajin-rajin loh baca kamus. Apalagi kalau misalnya kita punya bukunya ya, sekali-sekali dilihat kamus. Kadang-kadang muncul ide loh, dari sebuah kata di dalam kamus itu muncul ide jadi judul, jadi simbol, simbol yang bisa kita gunakan di dalam sebuah cerita. Dari simbol ini nanti kita bisa ulik, ya, kita bisa ulik misalnya tentang rumah. Itu kan simbol sebenarnya rumah. Sebuah kata yang kita dapatkan dari ketika kita membaca kamus, ya, rumah. Terus kita pikirkan, rumah seperti apa ya yang kira-kira menarik? Rumah tua misalnya, rumah tua. Terus apalagi yang kita pikirkan? Apa yang terjadi di dalam rumah tua itu? Itu plotnya. Siapa? Siapa yang ada di dalam rumah tua itu? Atau siapa yang mendatangi rumah tua itu? Itu nanti juga menjadi tokohnya. Lokasinya di mana rumah tua itu? Misal di dalam hutan, ya, atau di pinggir sungai, atau di desa terpencil, atau dimanapun itu sudah menjadi latar. Terus seperti itu. Jadi berkembang, kita memikirkan, kita merencanakan cerita hanya bersumber dari satu kata tadi yang kita peroleh dari kamus. Seperti itu cara mengolahnya menjadi sebuah ide cerita ya. Nah, terus yang ketiga caranya adalah ikuti dan simak akun-akun terkait pembelajaran bahasa. Itu saja dulu ya, slide terakhir nanti kita buka di apa namanya, sesi setelah tanya jawab. Mungkin kita tutup dulu sesi materi, kita bisa mendengarkan curhatan teman-teman atau jika ada pertanyaan, saya bisa berbagi. Silakan kembali ke moderator. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Mbak Yana ya. Mohon maaf. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Tadi juga ada beberapa pengalaman yang diceritakan, terus beberapa materi dari Mbak Yana, yang mana memang cukup ya Mbak Yana, karena kita sangat haus sekali akan ilmu dan materi tentang kepenulisan. Makanya peserta atau teman-teman semua yang memiliki pertanyaan untuk Mbak Yana bisa langsung raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya. Silahkan kepada peserta. Ini ada 2 slide ya, jadi sambil dilihatin. Boleh langsung diaktifkan mikrofonnya ya, atau silakan. Aktifkan. Oh ini nih ada yang namanya Fatimah. Ya, Assalamualaikum Kak Yana. Maaf ya. Sebelumnya saya off cam karena tidak memungkinkan sinyalnya susah. Nah, saya mau bertanya, bagaimana ya cara yang baik untuk memindahkan latar waktu dalam cerita? Jadi misalnya saya menuliskan paragraf pertama itu di waktu pagi, kemudian paragraf selanjutnya, paragraf kedua tuh saya mau pindah ke latar sore gitu. Nah, itu tuh kadang saya kesulitan gitu dalam menulis kayak gitu. Itu gimana ya caranya, solusinya gitu, Kak? Jadi dalam satu paragraf langsung pindah ke waktu yang lain ya? Sebenarnya bisa saja, tidak harus menuliskan jam ya, bisa dengan menggambarkan suasana langit misalnya. Saat di paragraf pertama tadi masih terang, langit masih terang misalnya gitu. Bla 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 bla. Paragraf selanjutnya walaupun itu sepertinya terlalu cepat ya. Apa harus kita ketahui dulu pentingnya secepat itu memindahkan waktu dari yang terang di paragraf kedua sudah mau langsung ke sore. Kita harus tahu dulu apa pentingnya menggunakan dua waktu yang langsung berpindah cepat itu. Kalau itu dalam cerpen, mungkin memang tidak apa-apa ya, karena pergerakan dalam cerpen terkadang bisa sangat cepat. Karena ruang dalam cerpen juga singkat ya. Akan tetapi memang harus dilihat adegan apa yang terjadi di paragraf pertama itu. Adegannya harus sangat penting ya. Kalau tidak terlalu penting, seharusnya langsung saja masuk ke
waktu yang kedua. Itu kejadiannya apa di waktu pagi, kemudian sorenya apa juga kok langsung dipindahin? Misalnya seperti bagaimana? Ada Jadi contohnya nggak? misalnya waktu pagi menceritakan tentang pokoknya mengisahkan tentang dia seorang perempuan lagi bercerita gitu dengan ibunya, kemudian pokoknya sampai sore hari gitu. Jadi sampai siang itu masih bercerita gitu. Kemudian kan mau langsung pindah ke waktu sore gitu. Artinya nggak satu paragraf ya? Kan Iya, bercerita dengan ibunya itu mungkin bakal jadi beberapa paragraf, karena setiap kalimat dialog itu harus pindah paragraf, harus paragraf baru. Misalnya saya ya berdiskusi dengan saya A, berdiskusi dengan B. Ketika saya bertanya mau kemana A, mau kemana Pak B, itu sudah menjadi paragraf pertama. Paragraf kedua adalah jawaban dia. Oh, saya mau ke pasar, Bu. Itu sudah menjadi paragraf kedua. Saya tanya lagi, wah mau belanja banyak nih kayaknya Pak ya. Itu paragraf ketiga. Si bapak tersenyum, kemudian misalnya menyalakan kembali motornya dan berpamitan. Ya Bu, saya tinggal dulu katanya gitu ya. Itu sudah menjadi paragraf keempat. Nah, untuk dialog-dialog seperti itu saja sudah menghasilkan banyak paragraf. Karena tadi bercerita kan ya. Itu tidak apa-apa. Kalau misalnya perubahan waktunya itu sangat signifikan, artinya harus dijeda cerpen itu. Kita sering menemukan ada jeda dalam cerpen ya. Bisa ditandai dengan space, dikasih jarak, atau bisa ditandai juga dengan bintang-bintang, misalnya bintang 3. Kemudian kita buka lagi paragraf baru yang itu sudah berada di waktu atau tempat yang berbeda. Nah, seperti itu penjedaannya bisa. Gimana? Clear nggak? Iya. Iya, clear. Dan ingat tadi ya, setiap dialog, setiap berpindah dialog dari A ke B atau ke orang lain, misalnya ada orang ketiga juga, itu setiap perpindahan dialog harus paragraf baru. Jadi jangan dimasukkan ke paragraf yang sama bertumpuk-tumpuk, itu nggak bisa. Gitu ya, bentuk rapinya itu adalah setiap dialog dari orang yang berbeda itu dibuat dalam bentuk paragraf baru. Coba deh kita lihat buku-buku novel misalnya yang adik-adik baca, itu setiap dialog antar dua atau lebih orang tokohnya itu dia dibuat dalam beda-beda paragraf nih, misalnya nih seperti ini. Ya, ini kan banyak dialog nih. Dia dibuatnya seperti ini nih. Dia dibuatnya dalam paragraf-paragraf yang baru. Karena sering saya menemukan itu penulis pemula jika tokoh-tokohnya berdialog itu masih dimasukkannya dalam paragraf yang sama. Jadi kan bertumpuk di situ. Itu membingungkan. Jadi setiap membaca novel kita sambil mempelajari juga ya cara menuliskannya seperti apa. Ini novel saya Altitude 3159 Miquelli. Ini novel ke berapa ya? Ke-8 apa ke-9? Saya bingung, lupa sendiri urutannya. Ini bisa dikatakan novel terbaru walaupun terbitnya tahun 2019 yang lalu. Ceritanya tentang pendakian ke Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Nah, ini saya angkat berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika mendaki Gunung Dempo. Gunung Dempo itu gunung tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Gunung Kerinci. Nah, kalau saya memang ide-ide terbesar yang bisa saya jadikan novel itu saat ini memang terbaru yang akan terbit setelah ini pun temanya perjalanan walaupun bukan mendaki gunung. Saya pikir adik-adik di sini yang tinggal di Jawa Barat pun tidak kekurangan ide untuk menjadikan latar tempat tinggal kalian atau tempat-tempat penjelajahan kalian di Jawa Barat itu sebagai
inspirasi untuk menulis. Karena di Jawa Barat itu tempatnya keren-keren kan ya. Kalau mau bicara wisata, keren-keren dan bisa dijadikan latar yang menarik untuk cerita yang dibuat. Saya pernah ke Bandung, saya pertama kali ke Bandung itu tahun 2000 berapa ya? 2004 kalau tidak salah. Ke Bandung, ke Darut Tauhid. Itu sepulangnya di tahun 2006 saya menghasilkan novel ini, Birunya Langit Cinta. Sudah baca belum? Ini ada settingnya di Bandung ini. Novel saya yang terbit tahun 2006 ketika saya masih kuliah di Universitas Sriwijaya. Dan ini sempat menjadi bahan perbincangan di Universitas Sriwijaya. Waktu saya kan masih mahasiswa. Nulis ini sempat heboh juga di Unsri waktu itu. Karena penulisnya mahasiswa ya. Ini salah satunya. Jadi masih mahasiswa udah menghasilkan karya ya. Tahun 2006. Ini novel ketiga kalau nggak salah, novel ketiga saya waktu itu. Jadi perjalanan saya dari Palembang ke Bandung, kemudian dari Bandung ke Cirebon waktu itu. Masuk semua tuh perjalanan saya ke sini. Ada beberapa tempat yang menjadi inspirasi. Ayo adik-adik coba baca deh. Ini buku lama ya, terbitan Proyu Media, tapi kemudian diterbitkan lagi setelah 2006, 2019 diterbitkan lagi oleh penerbit Indiva Media Kreasi di Solo. Judulnya sama, tapi covernya berbeda. Nah, ini yang terbaru. Tapi isinya sama ya, ceritanya sama, tapi lebih disesuaikan dengan kekinian. Kalau ini kan tahun 2006 masih sistem SMS-an ya. Komunikasi tokohnya itu SMA sampai kuliah, dari SMA sampai kuliah di Universitas Pajajaran dia kuliahnya di sini. Nah, itu masih zaman SMS-an. Ketika diperbarui, direpublish oleh Indiva tahun 2019, tentu saja yang dari SMS-an diubah menjadi WhatsApp di sini. Jadi lebih kekinian, lebih seru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mudah-mudahan sudah clear yang tadi. Ya, silakan Kania. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Yana. Berarti sudah ya Teh Fatimah terjawab pertanyaannya tadi mengenai bagaimana cara menyambungkan satu paragraf ke paragraf selanjutnya, yaitu bisa dengan diberikan gambaran atau kalau misalnya ada suatu dialognya bisa pisah-pisah ya, jangan disatukan ya Mbak ya, karena kalau misalkan disatukan itu jadi tertumpuk atau kesannya berantakan kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak Yana ada yang bertanya di chat. Katanya, Assalamualaikum Mbak Yana. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau nulis satu bab itu biasanya berapa word dan jadi berapa lembar kalau di buku? Terima kasih. Oh, jadi kalau di satu word satu halaman itu biasanya jadi berapa lembar kalau di buku cetaknya kayak gitu, Mbak? Gimana? Coba di chat ya tadi ya. Saya pakai HP soalnya. Iya. Siapa tadi? Ini dari Teh Mutia. Mutia. Oh itu. Kalau nulis satu bab itu biasanya berapa kata gitu ya, dan jadi berapa lembar kalau di buku. Oh, sebenarnya ini tidak ada aturan baku ya, tidak harus begini, tidak harus sejumlah ini. Hanya saja satu bab itu biasanya mengotak-ngotakkan satu adegan yang penting atau beberapa adegan yang penting. Itu sebenarnya bebas ya, bebas untuk dipotong atau di-cut di bagian mana, kemudian kita nanti buat bab yang baru. Tapi kalau saya kira-kira panjangnya itu mulai dari 4 sampai 8 halaman ketik di Word. Tuh. Tapi sebenarnya bebas ya, bahkan ada beberapa novel itu yang dia tidak relatif sama. Jadi ada yang paragraf satu babnya sangat panjang, bisa sampai 10